Gouverner c'est prévoir. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Oleh sebab itu, mekanisme perencanaan penyusunan RUU di Prolegnas seharusnya tidak hanya mencakup kebutuhan hukum pada saat itu saja, namun juga memperhatikan dan mencakup apa yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi yang bermartabat, serta rekan berpikir kami dari tim Pro yang kami banggakan. Kami dari tim Cornelis van Vollenhoven berdiri sebagai tataran kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Saya Gusti Fazalia selaku pembicara pertama, beserta dengan rekan kami Muhammad Hatta selaku pembicara kedua dan Muhammad Ajmal Kolpatrius selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law, sehingga peran undang-undang yang jelas dan spesifik akan sangat penting agar tidak ada dispersepsi antar penegak hukum. Maka, jika ada undang-undang sebagai urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dibatasi keberadaannya, apalagi dengan membatasi perencanaannya, maka hal ini bertolak belakang dan menciderai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, urgensi kami menolak mosi kita kali ini sebab sebagaimana yang tertera dalam pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa salah satu materi yang harus diatur dengan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, sesungguhnya tidak diperlukan adanya pembatasan terhadap jumlah RUU dalam prolegnas, sebab pembatasan yang dilakukan akan menyebabkan terganggunya stabilitas hukum nasional dan terhambatnya jalan aspirasi rakyat. Pembatasan RUU di prolegnas juga menyebabkan pembahasan terhadap RUU yang sebenarnya memiliki urgensi penting, tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar prolegnas pun menjadi tertunda. Seperti halnya RUU penghapusan kekerasan seksual yang dihapus dari daftar prolegnas prioritas tahun 2020. Padahal RUU ini memiliki urgensi yang sangat penting, yang mana angka kasus kekerasan seksual di Indonesia yang sangat tinggi dan belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur mengenai kasus tersebut. Selama ini, yang menjadi faktor penyebab molor atau belum tercapainya target pembahasan RUU adalah kurangnya disiplin waktu dan kinerja yang kurang mumpuni. Seharusnya mereka lebih serius bekerja dalam pemenuhan batas waktu sehingga dapat mencapai target, yaitu 3 kali masa sidang sebagaimana tertera dalam pasal 143 pada peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014, sehingga proses pembahasan RUU akan berjalan lebih maksimal dan lebih efektif tentunya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra hingga pada akhir perdebatan menyatakan bahwa kami tetap pada posisi kami yang kontra terhadap mosi kita kali ini. Argumentasi lebih lanjut akan disampaikan oleh pembicara kedua dengan dielaborasikan dengan solusi yang solutif dan komprehensif oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara demokrasi. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan RUU dalam prolegnas sama saja membatasi aspirasi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan konsep negara Indonesia, yaitu demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan kami dari tim Pro yang saya banggakan. Saya, selaku pembicara kedua, tim kontra, akan melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara satu tim kami. Berdirinya saya di sini akan memberikan beberapa argumen. Yang pertama, pembatasan RUU dalam prolegnas sama saja membatasi aspirasi masyarakat. Yang kedua, prolegnas dibentuk sebagai instrumen pembentukan RUU dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional dan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta memiliki urgensi untuk disahkan. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumen yang pertama, pembatasan rancangan undang-undang sama saja membatasi aspirasi masyarakat, dan itu bertentangan dengan konsep negara demokrasi. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang dibentuk republik dan berkedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dalam pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fokus kita dalam mosi kali ini yaitu kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR dan DPD. Sebagai lembaga negara ini berwenang untuk membuat undang-undang dengan persetujuan. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dewan Juri yang terhormat,
Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah yang pertama, peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, yang ketiga pengesahan perjanjian internasional, yang keempat tindak lanjut atau putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dijelaskan di atas, pembentukan rancangan undang-undang yang terdiri dari beberapa tahapan merupakan ciri implementasi demokrasi. Masyarakat dapat menyatakan aspirasinya kepada wakil rakyat, yaitu DPR, yang disuarakan saat mulainya pembahasan rancangan undang-undang. Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berdasarkan itu, maka adanya pembatasan rancangan undang-undang berarti mengkhianati pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dengan kata lain, jika rancangan undang-undang saja dibatasi, maka secara tidak langsung atau pihak yang menetapkan hal tersebut seolah-olah membelenggu dan membatasi aspirasi masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai ciri sikap otoriter, dan ini bertentangan dengan konsep negara Indonesia. Memasuki argumen yang kedua, Prolegnas dibentuk sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional dan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta memiliki urgensi yang disahkan. Maka pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional. Sementara itu, untuk menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, untuk mewujudkan undang-undang tersebut, maka pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui program legislasi nasional dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dengan adanya RUU yang masuk ke dalam Prolegnas membuat perkembangan pembangunan hukum nasional semakin meningkat dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, setiap RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas memiliki urgensi untuk disahkan, sehingga RUU yang termasuk dalam Prolegnas bisa dibahas dan segera disahkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional yang berkaitan dengan RUU yang disahkan tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak perlu adanya pembatasan RUU dalam Prolegnas, karena hal ini justru menghambat perkembangan pembangunan hukum nasional serta akan mengakibatkan terganggunya stabilitas hukum di Indonesia serta tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dengan adanya RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas dan tidak adanya batasan RUU yang dibutuhkan atau sangat urgensi, bisa segera disahkan untuk mewujudkan tuntutan kehidupan masyarakat dan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, jika ada batasan RUU dalam Prolegnas, dapat menghambat RUU yang termasuk prioritas untuk disahkan. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, berdasarkan argumen yang telah saya jelaskan, yang pertama, pembatasan RUU dalam Prolegnas sama saja membatasi aspirasi masyarakat. Yang kedua, Prolegnas dibentuk sebagai instrumen program pembentukan undang-undang dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional dan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta urgensi untuk disahkan. Solusi yang kami berikan akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami. Maka, kami dari tim kontra menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. In the detail, guys, before theory omnipotent, hukum dibuat. Jika tidak, maka orang yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Maka dari itu sejatinya pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional sejatinya adalah bentuk sikap otoriter yang tidak sesuai dengan demokrasi dan mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, pemerhati konstitusi yang bermartabat, dan tim pro yang berbahagia. Pada sidang debat kali ini kami sebagai pembicara ketiga akan merekonstruksi ulang argumen yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Pun kami juga akan memberikan sebuah solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah pada perdebatan kita pada sidang debat kali ini. Sidang Dewan Juri yang terhormat telah dikatakan
di mosi kita, yaitu pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional, telah dikatakan oleh seluruh pembicara tim kontra bahwa kami tidak setuju. Mengapa? Karena telah jelas disampaikan oleh pembicara pertama melalui latar belakang identifikasi serta urgensi pokok yang dibawa, bahwa banyak sekali hal yang dapat mencederai demokrasi kita dalam mosi kita pada sidang debat kali ini. Begitupun dielaborasikan oleh pembicara kedua yang telah menjelaskan bahwa argumen ini secara jelas mosi ini tidak sesuai dengan konstitusi bangsa. Adapun sidang Dewan Juri yang terhormat, argumen kami, jika terjadi pembatasan dalam proses pembuatan sebuah undang-undang, dalam konteks ini adalah RUU dalam prolegnas, maka hal tersebut sama saja mencederai konstitusi kita karena tidak menampung seluruh aspirasi masyarakat yang ada. Begitupun argumen kami selanjutnya, pembatasan rancangan undang-undang ini membuat tidak semua aspek yang ada di Indonesia tersentuh, sehingga undang-undang yang diciptakan berpotensi hanya undang-undang yang menguntungkan penguasa. Sidang Dewan Juri yang terhormat, Indonesia memiliki masalah-masalah yang sangat banyak, maka urgensivitas dari masalah-masalah ini pun juga harus diselesaikan. Pembatasan RUU dalam prolegnas berkesan mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lain. Apakah hal ini sesuai dengan nilai kemanusiaan? Mokhtar Kusuma Atmaja dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Pembangunan mengatakan bila ingin mewujudkan pembangunan nasional harus merealisasikan 3 fungsi. Yang pertama alat pembangunan sosial, yang kedua pengatur masyarakat, yang ketiga adalah instrumen penyelesaian masalah. Di mana sebetulnya rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional adalah semangat kita dalam konstitusi, pengukuhan hukum dalam konstitusi. Saat itu dibatasi, tidak akan pernah tercipta pembangunan nasional yang masif dan diharapkan oleh bangsa ini, juga akan mencederai dan berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat sosial kita. Profesor Jamil Asyidiki mengatakan bila kita ingin memperbaiki suatu hukum, maka harus memperbaiki sistem hukum di dalamnya. Dalam suatu penelitian sidang Dewan Juri yang terhormat yang dilakukan oleh program studi hukum dan kebijakan pada periode 2014-2019, terdapat 189 rancangan undang-undang dan hanya 45%-nya saja yang berhasil. Begitupun dengan periode-periode sebelumnya yang tidak pernah sekalipun mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ada terdapat suatu masalah. Namun, saat kita mengkambing hitamkan pembatasan rancangan undang-undang, hal tersebut sejatinya tidak sinkron, inkoherensi, dan disharmonisasi dengan apa sejatinya masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi sejatinya adalah ketidakpastian mekanisme dalam menyusun undang-undang, juga kurangnya pemahaman sidang Dewan Juri yang terhormat mengenai urgensivitas dari menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Dan krusialnya, masalah ketiga adalah kurangnya pemahaman dari DPR kita, Dewan Perwakilan Rakyat kita, terhadap kemampuan legislatif drafting, di mana hal tersebut sangat krusial. Maka saat kita mengatakan mengambing hitamkan pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional itu sebagai suatu masalah, hal tersebut sejatinya tidak sesuai. Maka dari itu kami pun hadir dengan sebuah solusi. Yang pertama adalah perbaikan mekanisme internal dalam penyusunan undang-undang dengan diterapkannya upgrading terhadap kemampuan legislatif drafting seluruh anggota parlemen dan anggota eksekutif dalam segala komisi dan aspeknya. Begitupun kami mengusulkan untuk membuat sebuah kelompok, sebuah tim khusus yang menangani dan mengevaluasi tentang masalah kita pada sidang debat kali ini. Seperti contoh periode sebelumnya terdapat RUU tentang kesehatan, RUU tentang kedokteran, dan RUU tentang keperawatan. Hal tersebut sejatinya memiliki substansi yang sama. Tim ini bertugas untuk merangkum semuanya agar dan mengevaluasi seluruh RUU yang ada, sehingga tidak ada pembengkakan di prolegnas sidang Dewan Juri yang terhormat. Pun dengan solusi kami yang ketiga, yaitu merevisi bab 4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang menambahkan dengan cara menambahkan pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai standar kompetensi dan urgensi materi rancangan undang-undang dalam prolegnas, dan diperkuat dengan peraturan presiden yang mengatur secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan sidang Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi kami menegaskan, dengan solusi yang kami berikan, kami yakin sampai detik ini seluruh tim kontra sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak setuju mosi perdebatan kita pada sidang debat kali ini, yaitu pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Sidang Dewan Juri yang terhormat, pemerhati konstitusi yang bermartabat, tim pro yang berbahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami dari tim kontra menyampaikan kesimpulan pada akhir perdebatan kita kali ini. Urgensi kami selaku tim kontra menolak mosi kita kali ini sebab tindakan pembatasan rancangan undang-undang adalah suatu bentuk sikap otoriter yang tidak sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa kita, karena membatasi aspirasi masyarakat dan menghambat perkembangan pembangunan hukum nasional.
Padahal tentunya setiap RUU memiliki urgensi untuk disahkan. Selain itu, semakin banyak RUU dalam prolegnas yang akan disahkan membuat hukum nasional semakin sempurna untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Di pasal ini menjelaskan bahwa DPR sebagai lembaga negara dan pemangku kepentingan masyarakat serta bertindak menghimpun dan menampung segala aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Selama ini, yang menjadi faktor penyebab molor atau belum tercapainya target pembahasan RUU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prolegnas adalah kurangnya disiplin waktu dan kinerja yang kurang mumpuni. Padahal telah ditetapkan dalam pasal 143 pada peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014. Pembahasan RUU adalah 3 kali masa sidang dibanding melakukan pembatasan RUU dalam prolegnas. Solusi yang lebih tepat untuk diterapkan adalah melakukan upgrading terhadap kemampuan legislatif drafting yang harus dimiliki oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, membuat sebuah satuan tim khusus yang berada di bawah legislatif dan eksekutif yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyetujui rancangan undang-undang. Dan yang ketiga, melakukan revisi pada bab 4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dengan menambahkan pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai standar kompetensi dan urgensi materi rancangan undang-undang dalam prolegnas. Oleh karena itu, kami dari tim kontra secara yakin dan bangga menyatakan bahwa kami kontra terhadap mosi kita kali ini, yaitu melakukan pembatasan terhadap RUU dalam prolegnas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.